Assalamualaikum. Halo anak-anakku semuanya yang sekarang sudah kelas 11. Sebelumnya Ibu mengucapkan selamat untuk kenaikan kelas kalian yang sudah naik satu tingkat. Dan Ibu pesan itu bukan berarti kalian harus merasa kalau kalian tuh sudah jadi kakak kelas, bukan itu. Bukan itu yang bakal kalian bawa ke depan nanti. Oke. Ibu harapkan semoga di kelas 11 ini kalian lebih baik dari sebelumnya, terutama untuk kelas 11 IPS dan juga 11 IPA 2. Oke, masih bersama Bu Fitri yang akan mengampu mata pelajaran sosiologi di kelas kalian. Nah, untuk itu apa aja sih yang nanti bakal kita lanjutkan di kelas 11 ini? Oke, memang sebenarnya kita harus menjalankan pembelajaran daring ini ya. Walaupun seharusnya kita memang lebih enak langsung belajar di kelas, tatap muka secara langsung. Tapi tidak apa-apa, pandemi COVID ini bukan membuat kita mematahkan semangat. Tapi pandemi COVID ini sebenarnya memang banyak hikmahnya. Salah satu contohnya, teknologi yang tadinya kita tidak bisa, jadi bisa gitu. Oke, mungkin itu hikmah dari pandemi COVID. Dan di sini Ibu akan menyampaikan apa aja yang bakal kita pelajari di kelas 11. Nah, ada beberapa bab, coba kalian lihat di buku kalian masing-masing, ada daftar isinya. Itu kita seperti biasa, memang sosiologi kelihatannya cuma sedikit Bu, cuma ada 5 bab. Tapi per bab itu banyak banget pembahasannya. Yang pertama ada pengelompokan sosial di masyarakat. Yang kedua ada permasalahan sosial. Yang ketiga ada kesetaraan dalam perbedaan sosial di masyarakat. Yang keempat, ada konflik sosial. Yang kelima, ada upaya pemecahan masalah sosial. Oke, berarti yang akan kita pelajari lebih awal adalah kelompok sosial. Sebelum itu kita review dulu kelas 10 apa aja sih yang sudah kita pelajari. Ada gejala sosial, ada interaksi sosial, metode penelitian sosial. Nah, langsung saja, next, ini lihat PPT berikut dari Ibu. Ada hakikat kelompok sosial. Ada juga pengertian kelompok sosial. Mengapa sih kita harus hidup berkelompok? Mengapa nak? Tentunya kalian di kelas 10 sudah pernah Ibu jelaskan berkali-kali. Oke, kita memang harus hidup berkelompok. Karena kita adalah makhluk sosial. Nah, jadi bab pertama yang akan kita pelajari adalah hakikat kelompok sosial. Oke, boleh dibuka bukunya. Ini buku untuk dibaca, dipahami. Bukan hanya sebagai pajangan ya nak. Jadi kita memang sekarang harus with textbook gitu. Nah, boleh dilihat halaman 5. Jadi ada pengertian kelompok sosial, ada hakikat kelompok sosial. Untuk yang pertama, kita bahas dulu hakikat kelompok sosial. Kenapa kita hidup berkelompok? Karena kita adalah makhluk sosial. Apa hakikat dasar dari kelompok sosial? Mengapa? Hakikatnya adalah bahwa kita, masyarakat tidak bisa hidup sendiri. Pasti manusia membutuhkan bantuan orang lain. Adakah yang hidup sendiri tanpa bantuan orang lain? Tidak ada. Adapun yang tinggal sendirian, itu pasti dia juga ada yang membantu. Gitu. Jadi hakikatnya adalah karena manusia membutuhkan bantuan orang lain. Oke, lanjut ke pengertian kelompok sosial. Pengertian sendiri, kelompok sosial itu berarti terdiri dari individu-individu. Berarti maksudnya adalah kelompok sosial adalah kumpulan individu-individu yang saling berkumpul dan memiliki tujuan yang sama. Oke, gitu ya. Next. Nah, ada juga pengertian dari beberapa 3 tokoh. Di sini Ibu mengambil 3 saja. Mengapa? Karena yang sering kita pakai adalah Bapak Paul B. Horton, Bapak George Syomans, dan juga Bapak Surjono Sukanto yang ada di Indonesia. Pertama dari Bapak Paul. Bapak Paul berpandangan tentang kelompok sosial adalah bahwa kumpulan manusia yang memiliki kesadaran dan saling berinteraksi. Berarti kuncinya adalah di kesadaran dan saling berinteraksi. Yang kedua, dari George Syomans, dia bilang bahwa kumpulan individu yang melakukan kegiatan interaksi dan memiliki perasaan untuk membentuk keseluruhan yang terorganisasi dan berhubungan timbal balik. Oke, di sini memang artinya panjang, tapi kata kuncinya adalah interaksi dan berhubungan timbal balik. Nanti kalau ada soal, bukan tulis intinya, tapi secara detail. Oke, yang terakhir dari Bapak Surjono Sukanto yang sering kita gunakan di Indonesia, ia berpandangan bahwa kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan. Intinya sama ya, dari atas sampai bawah.
itu adanya hubungan timbal balik gitu. Oke, next. Nah, dari kelompok sosial ini tidak mungkin terbentuk karena tidak sengaja, pasti ada syarat-syarat ya. Yang pertama, syarat-syarat kelompok sosial. Setiap anggota saling sadar atau harus sadar bahwa ia bagian kelompok. Contohnya, saya mengajar di kelas kalian, misalkan 10 IPS, berarti ketika saya mengajar, secara tidak langsung atau saya harus sadar bahwa saya bagian dari kalian, karena saya ada kebutuhan atau kalian pun juga membutuhkan saya, kita saling belajar dalam kelas. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik, pasti tidak mungkin kelompok sosial tidak ada interaksi, pasti adanya hubungan timbal balik. Yang ketiga, adanya faktor yang dimiliki bersama. Maksudnya apa, Bu? Contohnya, ada sekumpulan fotografer atau fotografi yang saling berkumpul. Itu faktor yang dimiliki bersamanya karena mereka memiliki hobi dalam memfoto, memvideo, itu bisa dibilang sebagai kelompok sosial. Nah, ada berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Maksudnya berstruktur, contohnya 10 IPA 2. Apakah di dalam 10 IPA 2 bakal berjalan dengan baik tanpa adanya struktur? Tidak. Contohnya struktur apa, Bu? Susunan, misalkan ada ketua kelas, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara. Jadi semuanya saling berfungsi dan berkaidah, memiliki nilai-nilai dan juga pola perilaku yang berbeda-beda. Dan terakhir ada bersistem dan proses, pastinya ada sistem dan proses yang dijalankan. Next. Nah, kemudian di sini ada karakteristik kelompok sosial. Jadi tadi syarat dan karakteristik itu berbeda. Kalau di karakteristik kelompok sosial, itu ada nilai kelompok, ada norma, ada peran, ada status, ada ikatan. Nilai kelompok ini berarti dipandang dari apa? Dari sesuatu yang dianggap baik, benar, atau buruk dalam kelompok sosial. Itu yang pertama, ada nilai. Yang kedua, ada norma. Norma, Bu, emang kita di kelas buat norma? Bukan begitu yang dimaksud ya, Nak. Norma di sini adalah aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Jadi memang kita dari kecil dilahirkan, itu norma sudah terbentuk dalam masyarakat, gitu. Ada peran. Contohnya kalian, perannya apa? Berarti kalian perannya belajar. Oke, ada statusnya apa? Kalian sebagai siswa, perannya adalah belajar. Gitu. Yang terakhir ada ikatan kelompok. Ikatan kelompok ini tadi sama seperti faktor-faktor yang dibentuk. Kayak tadi faktor hobi, kemudian karena hobi itu kalian jadi membentuk suatu kelompok. Gitu. Next. Nah, ini ada faktor pembentuk. Faktor pembentuk kelompok sosial ini ada kedekatan atau kesamaan. Ini mungkin hampir sama dengan yang tadi, tapi cukup pembahasan Ibu sampai tadi yang karakteristik kelompok sosial. Nah, gimana kalau belum ada yang paham atau masih rancu atau masih bingung nih, Bu? Oke, nanti bisa ditanyakan via Google Meet. Tapi sebelum itu Ibu minta tadi yang sudah Ibu jelaskan, kalian awalnya tandai atau stabilo yang penting tadi di buku kalian ini, kemudian kalian salin di buku catatan, walaupun tidak sekolah tapi nanti kalian tetap bekerja di rumah. Jadi catat yang penting tadi dan Ibu minta kalian cari beberapa contoh kelompok sosial yang nyata. 3 saja, oke? Itu sekilas presentasi Ibu dan materi dari Ibu. Nanti untuk faktor pembentuk, masih banyak ya bentuk-bentuk, itu kita bahas di video selanjutnya. Oke, selanjutnya kita bakal ketemu di Google Meet. Oke, terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.